Terima kasih Bapa, kami percaya ada mukjizat. Ketika kami percaya, ketika kami berdoa, kami melihat mukjizat itu nyata. Terima penyembahan kami Bapa, terima pujian kami. Biar itu menyenangkan hatimu, karena Engkau bertahta di atas puji-pujian kami. Mari Roh Kudus berbicara kepada kami. Sampaikan isi hatimu, sampaikan firman-Mu. Berikan kepada kami roh hikmat dan wahyu untuk mengerti kebenaran-Mu. Biar semua yang sakit sembuh hari ini. Semua yang terikat lepas. Semua yang beban berat diberi kelegaan. Ada terobosan baru, ada keajaiban yang daripada Tuhan turun atas setiap kami. Karena ketika kami mengetahui kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan kami. Firman-Mu adalah kebenaran. Kami terima di dalam nama Tuhan Yesus, dan semua yang percaya berkata amin. Haleluya. Mari kita deklarasi firman dulu Bapak Saudara. Tiga, dua, satu. Aku percaya firman-Mu. Aku percaya firman-Mu dapat mengubah seluruh hidupku. Aku percaya firman-Mu adalah Tuhan sendiri. Aku siap untuk menerimanya dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Silakan duduk Bapak Saudara. Alright. Puji Tuhan Bapak Saudara. Aduh tadi macet banget dari Serang. Puji Tuhan bisa datang tepat waktu. Tadi Pak Hari bilang belum pernah semacet ini. Tiba-tiba banyak sekali macet. So kita bersyukur bisa tiba. Bapak Saudara minta maaf kita telat. Dan Bapak Ibu Saudaraku boleh saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Pendeta John Herman Sipayung. Saya lahir di Siantar. Nama kampungnya Negeri Dolo. Besarnya di Brastagi di Tanah Karo. Tapi KTP semua di Jakarta Pusat di Senen. Tapi rumah di Malang Bapak Saudara. Jadi sudah 6 tahun terakhir kami pindah ke Malang. Dulu kami tinggal di BSD di Puspita Loka. Istri saya dulu buka les Mandarin di BSD sini Bapak Saudara. Tapi setelah menikah kami memutuskan untuk, ya kami sempat di sini. Tapi setelah anak-anak ada, kami memutuskan untuk pindah ke Malang untuk anak-anak sekolah di Malang. Puji Tuhan memberkati kami dengan 2 anak, 1 putra, 1 putri. Dan kalau Bapak Ibu Saudara yang dari Malang ya pasti tahu karena kota Malang kecil sekali. Semua orang yang saling kenal. Dan kalau nanti gereja yang di Malang udah selesai, itu cuma 400 meter dari rumah kami. Kalau yang sekarang masih di Greenwich ya kira-kira sekitar 4-5 kilo lah. Mungkin seperti itu Bapak Saudaraku perkenalannya. Sebelum kita dengar firman Tuhan, mungkin videonya udah siap? Mungkin bisa putar dulu videonya. Yang 3 menit 10 detik. Alright. Let make Jesus amazed, because when Jesus saw to Guti, Jesus saw, wow, there's a great faith in Guti. జాతక గమనించండి ఈ ప్రాంతంలో Ini యేసు di ప్రభు gereja ఈరోజు yang పరలోకం dulu Pastor చూస్తున్నాడు. Akbuta Kumar pernah datang మీ ke sini Bapak విశ్వాసము Saudara. చూసి Jemaat mereka 200-an ribu. Itu yang dari India. Sudah, coba diperiksa Pak perutnya. Sudah enak Pak? Dan tidak lagi sakit ya Pak? Siapa yang menyembuhkan Pak? Sudah enak? Coba jongkok Ibu. Tadi kalau, oke berdiri Bu. Tadi kalau begitu sakit, sekarang sudah sembuh? Sudah enak? Ya, jadi teman-teman kemarin tangannya si Tiara itu banyak sekali nanahnya, dan setelah kami berdoa, ya puji Tuhan hari ini hari Jumat tangan Tiara datang, kita lihat sudah mengering saudara. Mengalir dalam nama Yesus. Amin. Coba dicek. Kamu tadi sakit apa? Sekarang coba tarik nafas. Ini anak-anak ini Gimana training penginjilan hanya 3 menit. Mereka training mendoakan orang sakit, mereka doakan teman-temannya semua sembuh Bapak Saudaraku. Seperti yang tadi ada yang tangannya korengan bernanah, besoknya langsung kering. Ini di TTS, ini di Kupang.
Beliau ini Gimana dari rasanya? Jawa tapi sudah lama tinggal di Kupang. Sampun. Tadi nggak bisa Sampun waras. angkat tangan, nggak bisa juga ke atas. Iya, Tapi setelah iya. berdoa, puji udah- Tuhan, udah dia lurus bisa tuh. rentang tangan dan Oke. juga bisa angkat juga, tangan ke atas juga udah atas. bisa. Tadi nggak bisa seperti itu. Ini di Palu, tapi kalau dari Palu itu masih sekitar 15 jam. Kalau dari Gorontalo hanya 6 jam ke daerah ini. Itu banyak juga yang dari Timur Leste. Puji Tuhan mereka semua disembuhkan. Ini di Venfui di Kupang. Puji Tuhan bapak ini tadinya stroke. Tadi sudah bisa begitu. Dan setelah berdoa Tuhan Yesus menyembuhkan bapak ini. Ini di Mozambik, di atasnya South Africa, di atasnya Afrika Selatan, kira-kira 3 jam dari Maputo. Tadinya kedua kakinya itu sakit, tapi kemudian Tuhan menyembuhkan dia sehingga dia bisa berlari. Kalau di Afrika kita bisa buat seperti ini 5 sampai 7 kali dalam satu hari di 7 tempat yang berbeda. Oke, terima kasih buat multimedia bisa ditutup. Beri kemuliaan buat Tuhan Bapak Saudaraku. Berapa banyak di antara Bapak Saudara butuh mujizat kesembuhan malam ini hari ini boleh lambaikan tangannya Bapak Saudaraku? Alright, beritahu sebelah kiri kanan yang kau datang di tempat yang tepat di waktu yang tepat. Siap menerima mujizatmu hari ini Bapak Saudaraku? Karena mujizat itu nyata. Karena mujizat itu ada Bapak Saudara. Karena di dalam Ibrani 13 ayat 8 berkata bahwa Yesus Kristus tetap sama baik kemarin, hari ini dan sampai selama-lamanya. Apa itu artinya Bapak Saudaraku? Artinya kalau 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus buat mujizat. Kemarin Tuhan Yesus buat mujizat. Hari ini Tuhan Yesus juga akan buat mujizat bagi Bapak Saudara. Dan kemudian sejak 2003 saya sudah tidak sering menggunakan lagi namanya KKR. Dulu kita buat namanya KKR. Saya mulai aktif buat KKR itu dari tahun 99. Saya mulai keliling buat KKR. Nah, KKR Kebaktian Kebunan Rohani. Tapi dari sejak 2003 namanya jadi Pesta Mujizat, Pesta Kesembuhan. Kenapa namanya pesta Bapak Saudara? Karena suatu ketika Tuhan Yesus berkata, seperti apa aku menggambarkan kerajaan surga itu. Kerajaan surga itu seperti pesta. Nah, dan Tuhan Yesus berkata, pergilah ke semua jalan, lorong dan lintasan. Karena rumah Bapakku harus penuh. Semua orang diundang datang ke pestanya. Nah, Bapak Ibu Saudara tahu bagaimana pesta? Di pesta itu semua sudah tersedia. Makanan, minuman, semua sudah tersedia. Dan kemudian kita tinggal datang, tinggal menikmati apa yang kita butuhkan. Dan setelah makan tidak perlu bayar. Karena sudah dibayar lunas. Dan bukankah Tuhan Yesus berkata kerajaan surga itu seperti pesta? Kapan Tuhan Yesus mempersiapkan? 2000 tahun yang lalu. Ketika di bumi Tuhan Yesus persiapkan. Dan dia selesaikan di kayu salib. Dia berkata sudah selesai. Apa yang selesai Bapak Ibu Saudara? Keselamatan Bapak Ibu Saudara dan saya sudah selesai. Pengampunan dosa Bapak Ibu Saudara dan saya sudah selesai. Mujizat Bapak Ibu Saudara dan saya sudah selesai. Terobosan Bapak Ibu Saudara dan saya sudah selesai. Semua yang kita butuhkan dalam kehidupan ini sudah selesai, sudah tersedia. Mari datang nikmati pestanya Tuhan. Amin. Dan karena itu Bapak Ibu Saudaraku, pada hari ini kita belajar bagaimana kita bisa menerima mujizat kesembuhan. Bagaimana kita bisa datang ke pestanya Tuhan untuk kita bisa menikmati semua yang Tuhan sudah sediakan bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Itulah sebabnya di mana Tuhan Yesus berkata di dalam Yohanes 8 ayat 32, dan engkau akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Dan firman Tuhan adalah kebenaran. Dan firman Tuhan adalah Tuhan itu sendiri. Dan firman itulah yang membuat kita membangkitkan iman dalam hidup kita. Dan ketika kita punya iman, firman Tuhan berkata, jadilah padamu seperti imanmu.
Itulah sebabnya hari ini kita mau belajar ada 6 rahasia kita bisa menerima mujizat kesembuhan. Banyak orang berkata, pastor, bagaimana engkau yakin buat spanduk besar-besar datang dan nikmati kesembuhan? Bagaimana engkau yakin buat pesta mujizat, pesta kesembuhan? Apakah pastor yakin mereka pasti sembuh? Saya berkata mereka pasti sembuh. Dan apa pertanyaan mereka berikutnya? Bagaimana kalau nggak sembuh? Itulah yang senior pastor kita sering khotbah. Bapak ibu saudara, masalah di pikiran. Mereka sudah kalah sebelum berperang. Kalau firman Tuhan berkata imanmu telah menyembuhkanmu, itulah yang terjadi. Nah, mari kita lihat Bapak ibu saudaraku, bagaimana kesembuhan itu terjadi. Di dalam Matius 10 ayat 7 sampai 8. Tuhan Yesus berkata, pergilah beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperoleh dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Tuhan Yesus berkata, pergi sembuhkan orang sakit, Bapak saudaraku. Dan kemudian juga di dalam Markus 16 ayat 17 sampai 18. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan berkata-kata dalam bahasa baru bagi mereka. Mereka akan mengusir setan demi namaku. Sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak mendapat celaka. Mereka meletakkan tangan atas orang sakit, menjadi sembuh. Beritahu sebelah kiri kanannya, tanda orang percaya, meletakkan tangan atas orang sakit, menjadi sembuh. Bapak ibu saudara orang percaya? Artinya Bapak ibu saudara ketika berdoa terjadi kesembuhan. Amin. Itu yang Tuhan Yesus katakan. Jadi bukan tanda-tanda pendeta, bukan tanda-tanda penginjil, bukan tanda-tanda misionaris, tetapi tanda-tanda orang percaya. Bahkan di dalam Yohanes 14 ayat 12 Tuhan Yesus berkata, sesungguhnya aku berkata kepadamu, barang siapa percaya kepadaku, dia juga akan melakukan perbuatan-perbuatan seperti yang aku lakukan. Bahkan lebih apa Bapak saudaraku? Lebih besar. Bapak saudara percaya Tuhan Yesus? Maka katakan kepada sebelah kiri kananmu, engkau dan saya juga melakukan seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Oh sulit, kepanjangan ya. Coba katakan begini Bapak saudara. Ketika engkau percaya Tuhan Yesus, engkau juga akan melakukan seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Bahkan lebih besar. Karena Yesus ada di dalam kita. Amin. Alright, sekarang itu dasarnya Bapak saudara. Sekarang kita masuk rahasia pertama bagaimana kita bisa menerima mukjizat kesembuhan. Yang pertama, imanmu telah menyembuhkanmu. Boleh katakan bersama Bapak saudara, imanmu telah menyembuhkanmu. Matius 9 ayat 22. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Ini mengenai perempuan pendarahan 12 tahun Bapak saudara. Dia sudah pendarahan 12 tahun, sudah berobat ke berbagai tempat sampai menghabiskan semua hartanya. Tapi tidak ada perubahan. Sampai suatu hari dia mendengar Tuhan Yesus akan datang ke kotanya. Dan dia berkata di dalam hatinya, asal ku jamah ujung jubahnya, aku pasti sembuh. Dia mengumpulkan tenaga yang tersisa yang dia punya. Dan kemudian dia merangkap menyentuh ujung jubah Tuhan Yesus. Ketika dia menyentuh ujung jubah Tuhan Yesus merasa ada kuasa yang keluar dari tubuhnya. Dia berbalik dan berkata, siapa yang menyentuh aku? Murid-muridnya berkata, begitu banyak orang berdesak-desakan di sekitarmu dan engkau bertanya siapa yang menyentuh engkau? Sentuhan ini berbeda. Ini dia datang dengan iman. Dan itu menarik kuasa Tuhan. Dan saat itu juga dia sembuh. Dan Tuhan Yesus berkata, imanmu telah menyembuhkanmu. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudaraku, sebelum kita berdoa untuk orang sakit, beritakanlah kepada mereka firman Tuhan. Setiap kali orang WA saya, pastor tolong berdoa buat saya. Biasanya saya kirim kepada mereka YouTube, yaitu khotbah saya tentang 6 rahasia menerima mukjizat kesembuhan. Dikompres jadi 19 menit. Dan kemudian saya bilang, Pak, setelah Pak atau Ibu kalau sudah selesai nonton tolong telepon saya. 7 dari 10 tidak pernah telepon. Setelah 2-3 hari saya ingat,
Siapa yang kemarin minta didoakan? Saya lihat, saya telepon, udah nonton belum? Sudah Pak. Kenapa tidak telepon saya? Saya sudah sembuh. Kebanyakan mereka Bapak Saudara tidak pernah saya doakan, mereka langsung sembuh. Karena apa? Karena yang menyembuhkan bukan saya, bukan pendeta. Tetapi yang menyembuhkan adalah Tuhan, adalah firman. Ketika dia dengar firman, imannya timbul. Ketika dia punya iman, dia sembuh. Firman Tuhan berkata, imanmu telah menyembuhkanmu. Karena itu malam ini, semuanya pada sore ini, semua kita sudah mendengar firman. Maka semua hari ini Tuhan berkata, imanmu telah menyembuhkanmu. Amin. Lantas bagaimana kalau enggak punya iman bisa sembuh tidak? Bisa. Caranya bagaimana? Kalau bapaknya beriman. Coba beritahu, iman bapa menyembuhkan. Coba katakan, iman ayah menyembuhkan. Buat bapak-bapak, para ayah di sini, ketika engkau beriman, imanmu menyembuhkan anakmu. Di dalam Markus 9 ayat 23 sampai 24. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Segera ayah anak itu berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Ini mengenai anak muda yang sakit ayan. Dia sudah datang kepada murid-murid Tuhan Yesus, tidak bisa menolong. Dan dia datang kepada Tuhan Yesus, kalau engkau dapat lakukan sesuatu, lakukan sesuatu. Tuhan Yesus berkata, katamu kalau engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Markus 9 ayat 23, Lukas 1 ayat 37, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Dan dia berkata, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Anaknya sembuh. Iman bapa menyembuhkan. Boleh beritahu lagi sebelah kiri kanannya, iman ayah menyembuhkan. Kalau ternyata yang sakit itu tidak beriman, ternyata ayahnya pun tidak beriman, apakah bisa sembuh? Bisa. Bagaimana caranya? Kalau ibunya beriman. Boleh beritahu sebelah kiri kanannya, iman ibu menyembuhkan. Saya baca langsung ayat 28 dari Matius 15 ayat 21 sampai 28, langsung saya baca 28. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Selama ini kan kita sering mendengar lagu, di doa ibuku namaku disebut. Tapi hari ini berkata, iman ibu, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah padamu seperti yang kau kehendaki. Immediately, in that very same time, ujuk-ujuk saat itu juga, Bapak Saudara, putrinya itu sembuh. Beritahu lagi sebelah kiri kanannya, iman ibu menyembuhkan. Haleluya. Ya, buat anak-anak muda, kalau ada ibu, mari hormati ayah, hormati ibu, karena iman mereka menentukan masa depan kita. Bagaimana kalau ternyata yang sakit tidak beriman, bapaknya tidak beriman, ibunya tidak beriman? Apakah ada harapan dia bisa sembuh? Bisa. Bagaimana caranya? Kalau pemimpinnya beriman atau bosnya beriman. Siapa di yang bos-bos? Beritahu bos-bos, imanmu menyembuhkan karyawanmu, imanmu menyembuhkan timmu. Boleh katakan bersama-sama, iman pemimpin menyembuhkan. Saya akan bacakan dari Matius 8 ayat 7. Ya, ayat 7 mulai Bapak Saudara. Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Ayat 10. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Ayat 13. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Hambanya yang lumpuh itu di rumah, Bapak Saudara. Tetapi yang beriman adalah bosnya, yang beriman adalah pemimpinnya, yang menerima kesembuhan adalah anak buahnya, Bapak Saudara. Jadi ketika Bapak Ibu Saudara, kalau engkau adalah anak buah, apalagi bosmu adalah seorang hamba Tuhan atau seorang yang percaya, mari
datang kepadanya karena iman bos itu menyembuhkan. Tapi Bapak Ibu Saudara, kalau dia belum beriman bagaimana? Itu ceritanya beda lagi. Kita yang beriman buat dia, untuk dia bisa mengalami Tuhan. Dan kemudian iman bos menyembuhkan. Perwira Kapernaum ini, dia begitu mengasihi, dia gak pecat karyawannya. Tapi saya percaya dia sudah mencoba mencari dokter terbaik, obat terbaik. Karena tidak ada yang bisa menolong. Dia ingat pengalaman di Sungai Yordan. Ketika dia mendengar khotbahnya Yohanes, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh firman. Tanpa firman tidak ada sesuatu pun yang telah jadi. Firman itu datang kepada kepunyaannya. Tapi kepunyaannya tidak menerima dia. Tetapi barang siapa menerimanya diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Lihat anak domba Allah yang membayar dosa seluruh dunia. Akhirnya dia mengerti bahwa Yesus ini bukan manusia biasa. Tapi dia adalah firman yang jadi daging. Dia adalah firman yang menjadikan langit, bumi, laut dan segala ada di dalamnya. Firman yang jadi manusia. Dan kemudian ketika nggak ada lagi yang bisa menolong, dia berkata firman ini akan datang. Kenapa dia berkata Tuhan gak usah repot-repot, aku nggak layak menerima engkau. Karena dia bilang satu kata aja sudah cukup. Karena apa? Karena dia berkata Tuhan langit, bumi, laut dan segala ada di dalamnya engkau jadikan hanya dengan berkata-kata. Dan yang saya punya masalahku kecil. Hambaku aja yang lumpuh itu kecil. Satu kata cukup. Dan kemudian saat itu juga hambanya sembuh. Nah Bapak Ibu Saudaraku, bagaimana apa yang terjadi kalau yang sakit itu gak beriman. Kemudian juga bapaknya tidak beriman, mamanya gak beriman, bosnya atau pemimpinnya gak beriman. Apakah ada kesempatan untuk bisa sembuh? Bisa Bapak Saudara. Caranya bagaimana? Kalau sahabatnya beriman. Karena itulah kita sebagai saudara seiman kita berkumpul. Dan kemudian Bapak Saudaraku, saudara seiman, iman saudara, iman sahabat itu menyembuhkan. Nah saya akan bacakan dari Yohanes 5 ayat 5 sampai Bapak Saudara, saya baca dari Matius 9 ayat 2. Iman sahabat menyembuhkan. Boleh katakan bersama-sama, iman sahabat menyembuhkan. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka. Iman siapa yang Tuhan Yesus lihat Bapak Saudaraku? Iman mereka, teman-teman yang lumpuh itu. Ketika Tuhan Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni. Temannya yang beriman, Tuhan Yesus melihat teman mereka. Kepada orang lumpuh dia berkata, dosamu sudah diampuni. Pulang, angkat tempat tidurmu dan pulanglah. Bapak Ibu Saudaraku, sangat penting kita bergaul, berteman dengan orang percaya. Karena iman sahabat itu menyembuhkan. Amin Bapak Saudaraku. Dan kemudian apa yang terjadi Bapak Saudaraku? Kalau orang percaya itu gak beriman, bapaknya gak beriman, mamanya gak beriman, pemimpinnya atau bosnya gak beriman, sahabatnya teman-temannya gak beriman. Apakah ada kesempatan bisa sembuh Bapak Saudaraku? Bisa. Bagaimana caranya? Kalau Tuhan mau dia sembuh. Boleh katakan bersama-sama? Setiap orang bisa menerima kesembuhan? Boleh sama-sama katakan setiap orang bisa menerima kesembuhan? Sekalipun dia tidak beriman? Bisa sembuh. Bagaimana caranya? Kalau Tuhan mau dia sembuh. Amin Bapak Saudaraku. Tapi hari ini semua di WTC semua imannya sudah bangkit semua. Amin. Nah, di sini Bapak Saudaraku dikatakan ada sebenarnya dua kisah yang saya masukin. Yang satu lumpuh 38 tahun di kolam Bethesda, yang satu lagi perempuan bungkuk 18 tahun. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Dan kalau Bapak Saudara baca semua perikop itu, dia tidak menjawab mau. Dia kasih alasan ini, kasih alasan itu Bapak Saudara. Ujung-ujungnya Tuhan yang salah. Tapi kemudian Tuhan berkata, angkat tilammu dan pulang. Dan orang-orang di situ marah karena dia sembuh. Tunggu, kamu gak boleh sembuh, baring lagi. Bayangkan Bapak Saudara, orang gak kasihan sama dia sudah sakit 38 tahun.
Tapi kemudian dia berkata, tapi dia yang menyembuhkanku berkata, aku boleh pulang. Sekalipun tidak ada yang beriman. Bahkan sekalipun orang marah karena dia sembuh, dia tetap sembuh. Karena apa? Karena Tuhan mau dia sembuh. Demikian juga dengan perempuan yang bungkuk 18 tahun. Oh ya, saya tidak masukin di sini. Yang 18 tahun dia datang, Bapak Saudaraku. Dia itu, Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus. Petrus, kalau kamu punya domba di hari Sabat dia terperosok ke lubang, kamu biarkan atau selamatkan? Selamatkan Tuhan. Dan kemudian Tuhan Yesus berkata, dia ini pun karena dia adalah keturunan Abraham, maka dia pun akan dilepaskan. Dan saat itu juga bungkuk 18 tahun jadi sembuh tegak, Bapak Saudaraku. Dan orang-orang Farisi di situ mereka marah, mereka bersekongkol, mereka berkata, ayo kita bunuh Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, di dalam Galatia 3 ayat 29 berkata, barang siapa ada di dalam Kristus, maka dia juga adalah keturunan Abraham. Bapak Ibu Saudara percaya kepada Tuhan Yesus, maka Bapak Ibu Saudara adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji itu. Berhak menerima pemulihan, berhak menerima kesembuhan, berhak menerima terobosan, berhak menerima kelimpahan, berhak masuk great harvest, Bapak Saudaraku. Amin. Dan hari ini Bapak Saudaraku, saya tidak mau hanya Bapak Ibu Saudara menerima kesembuhan, tapi saya mau Bapak Ibu Saudara mengerti kebenaran yang Tuhan kehendaki. Bapak Ibu Saudara dan saya, kita menjadi agen-agen pembawa kesembuhan, pembawa pemulihan, pembuat keajaiban. Amin. Karena apa? Karena ketika Bapak Ibu Saudara dan saya percaya, maka tanda-tanda orang percaya itu ada pada kita. Itu yang saya ajarkan di mana-mana, Bapak Saudara. Saya berkata, ketika saya pergi ke pulau-pulau atau ke bangsa-bangsa, besok saya pulang. Tapi Bapak Ibu Saudara tetap ada di sini. Orang sakit selalu ada di antara kita. Dan tidak mungkin Bapak Ibu Saudara undang saya mendoakan mereka everyday, nggak bisa. Karena itu mari gunakanlah otoritas itu, karena otoritas itu ada pada kita. Hari ini kita akan berdoa, Bapak Saudaraku. Dan kita akan berdoa, doa pertama kita akan berdoa pertama-tama kita minta supaya Tuhan mengaktifkan tanda-tanda orang percaya itu di dalam hidup kita. Kita minta supaya Tuhan aktifkan, dan setelah itu kita akan berdoa karena tanda-tanda orang percaya meletakkan tangan seorang sakit. Kita nanti akan taruh tangan kita di kepala kita. Dan kemudian kita berdoa. Setelah berdoa, lakukan sesuatu yang Bapak Ibu Saudara tidak bisa lakukan. Berdiri dari kursi roda Bapak Ibu Saudara. Bangkit, do something that you cannot do before. Lakukan sesuatu yang Bapak Ibu Saudara tidak bisa lakukan sebelumnya. Karena di dalam 1 Petrus 2 ayat 24 berkata, ia sendiri telah memikul dosa dan penyakit kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Dan oleh bilur-bilurnya engkau telah sembuh. Bukan akan sembuh, telah. Karena itu Bapak Ibu Saudara, saya juga sering berkata, Tuhan tidak buat mukjizat hari ini. Kenapa? Karena mukjizatnya sudah dibuat. Mukjizatnya sudah ada. Yang perlu kita lakukan adalah ambil satu langkah iman, ambil mukjizatnya. Bapak Ibu Saudaraku, kalau ini lampu semua dimatikan, maka ini gelap. Tetapi listriknya sudah diinstal beberapa tahun yang lalu. Yang Bapak Ibu Saudara perlu lakukan, cari tombolnya, on off-nya di mana, keltek nyala semua. Dan kalau sudah selesai tinggal temukan tombolnya sama keltek, mati semua. The same thing, mukjizatnya sudah ada. Bagaimana kita bisa menerima di pestanya Tuhan? Kita datang ke pestanya dengan iman dan kita berkata, dalam nama Yesus aku terima. Dan kemudian penyakit itu berkata, dia sudah tahu kebenaran. Karena itu dia dimerdekakan. Karena tubuh kita adalah bait Roh Kudus, bukan tempat penyakit, Bapak Ibu Saudaraku. Itu yang tadi video-video tadi kita melihat, ada yang stroke mereka sembuh, ada yang dapat ginjal baru, ada yang mereka tadinya tangannya bernanah bertahun-tahun, begitu didoakan menjadi kering, Bapak Saudara. Ada begitu banyak mukjizat terjadi karena Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin, hari ini dan sampai selama-lamanya. Dan tadi Bapak Ibu Saudaraku di gereja setelah khotbah,
Kenapa juga tadi kita salah satu telat, banyak orang antri minta didoakan. Ada orang yang sakit dan kemudian ada yang tidak bisa angkat tangan, ada yang sakit jantung. Dan kemudian ketika saya berkata, sudah berapa lama, sudah sekian lama doa dalam nama Yesus angkat. Dan dia bisa angkat tangan Bapak Saudaraku. Tadi Bapak Saudaraku, kemarin, every day. Why? Karena Yesus Kristus tetap sama. Karena satu Bapak Saudara, jadi padamu seperti imanmu. Yesus sudah membayar dosa dan penyakit kita. Dan oleh bilur-bilurnya engkau telah sembuh. Amin. Bapak Ibu Saudara siap? Siap masuk ke pestanya Tuhan? Siap terima kesembuhanmu? Siap terima mukjizatmu? Siap terima kebebasanmu? Haleluya. Mari kita boleh bangkit berdiri Bapak Saudaraku. Tadi kita sudah bernyanyi, kita berkata bahwa mukjizat itu ada. Sekarang mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Mari ikuti doa ini bersama saya. Mari berdoa dengan iman. Mari katakan, Bapa di dalam nama Yesus, terima kasih buat hari ini Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk kebenaran-Mu. Saya percaya. Karena itu Bapa, saat ini aku meminta. Aku meminta Bapa, aktifkan dalam hidup saya tanda-tanda orang percaya. Ketika saya berdoa, orang sakit disembuhkan. Karena tanda-tanda orang percaya, meletakkan tangan atas orang sakit jadi sembuh. Saya terima tanda-tanda orang percaya. Terima kasih Bapa. Roh Kudus, pimpin saya, beri saya keberanian dan aktifkan iman saya dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara siap? Apapun penyakit Bapak Ibu Saudara, ini akan kita lakukan. Kita tidak punya waktu panggil Bapak Ibu Saudara ke depan, tapi ini yang kita lakukan. It's not about me, it's all about Jesus. Ini semua tentang Tuhan Yesus. Dimanapun Bapak Ibu Saudara, di bawah, di belakang, di atas, di balkon, dimanapun, Tuhan Yesus mengasihimu Bapak Saudaraku. Firman-Nya hidup bagi kita. Amin. Jadi yang kita lakukan Bapak Saudara, boleh taruh tanganmu di kepala dan kita akan berdoa. Sementara kita berdoa, Tuhan melakukan sesuatu dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Setelah kita selesai berdoa, lakukan sesuatu yang Bapak Ibu Saudara tidak bisa lakukan. Cek tubuhmu Bapak Saudara, periksa. Karena Tuhan Yesus mengasihi setiap kita. Dia sudah membayar semua dosa dan penyakit kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Hamba-Mu sudah menyampaikan firman-Mu. Dan Engkau yang berkata Tuhan, Engkau yang sudah berjanji bahwa Engkau akan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Karena itu saat ini di dalam nama Tuhan Yesus, saya mau berkata Tuhan, biar firman itu sendiri Engkau yang menghidupkannya Tuhan. Engkau yang menghidupkan firman-Mu, Engkau meneguhkan firman-Mu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Saat ini dengan mandat dan otoritas daripada Tuhan, aku perintahkan semua sakit penyakit di tubuh anak-anak Tuhan ini, apapun bentuk dan namamu, dari ujung kepala sampai ujung kaki, aku perintahkan Engkau keluar dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilur Yesus sembuh. Saya masuk ke alam roh dengan mandat dan otoritas daripada Tuhan. Aku perintahkan kepada semua sakit kanker, sakit tumor, sakit ginjal, sakit gula, asam urat, apapun bentuk dan namamu, aku perintahkan Engkau keluar dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilur Yesus sembuh. Terima kesembuhanmu. Mengalir dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Kami terima kesembuhan, pemulihan. Terpuji namamu Bapak, terpuji namamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Dan semua yang percaya berkata amin. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya. Tuhan memberkati.